Analisis, sebuah adegan film menampilkan dua tokoh yang sedang berdebat dengan intens. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar apa yang paling efektif untuk menekankan emosi kedua tokoh tersebut? Jelaskan alasan Anda. Teknik close-up shot paling efektif karena menonjolkan ekspresi wajah dan emosi tokoh secara jelas, sehingga penonton bisa merasakan intensitas perdebatan dengan lebih kuat. Evaluasi, dalam fotografi dokumenter, wide shot sering digunakan. Menurut Anda, kapan penggunaan wide shot justru kurang efektif, dan apa alternatif teknik pengambilan gambar yang lebih tepat? Wide shot kurang efektif saat ingin menonjolkan emosi atau detail subjek karena jarak kamera terlalu jauh. Alternatif yang lebih tepat adalah close-up atau medium shot, agar ekspresi dan interaksi subjek terlihat lebih jelas dan emosinya lebih terasa. Kreasi, jika Anda diminta membuat iklan minuman energi untuk remaja, teknik pengambilan gambar apa yang akan Anda gunakan agar terlihat dinamis dan menarik? Buatlah rancangan singkat adegannya. Saya akan menggunakan teknik dynamic camera movement seperti tracking shot dan slow motion untuk membuat iklan terasa energi dan seru. Rancangan singkat adegan. Seorang remaja sedang bermain skateboard di taman. Kamera tracking mengikuti gerakannya dari samping, lalu close up saat ia membuka minuman energi dan meminumnya. Setelah itu, adegan slow motion menunjukkan lompatan tinggi dengan latar matahari sore, disusul wide shot teman-temannya bersorak penuh semangat. Tagline muncul, rasakan energinya, taklukkan harimu. Analisis, bandingkan efek psikologis dari low angle shot dan high angle shot pada penonton. Situasi seperti apa yang tepat untuk masing-masing teknik? Low angle shot memberi kesan kuat, berkuasa, dan dominan karena kamera menatap subjek dari bawah. Teknik ini cocok untuk menampilkan tokoh yang ingin digambarkan berwibawa atau menakutkan. Sebaliknya, high angle shot memberi kesan asteris lemah. Dalam sebuah video musik, penggunaan handheld kamera genggam, bisa memberi kesan realistis. Menurut Anda, apa kelemahan teknik ini dan bagaimana cara mengatasinya? Kelemahannya, gambar sering goyah dan membuat penonton pusing. Solusinya, gunakan stabilizer atau gerakan kamera lebih halus. Bayangkan Anda menjadi sutradara film pendek tentang kesendirian. Pilih 3 teknik pengambilan gambar yang menurut Anda paling efektif untuk menggambarkan rasa sepi. Jelaskan alasan pemilihan tersebut. Wide shot menunjukkan tokoh sendirian di ruang luas, menegaskan kesan hampa dan keterasingan. Static shot, kamera diam tanpa gerakan, memberi nuansa sunyi dan waktu yang terasa lambat. Close up, menyorot ekspresi wajah tokoh agar penonton bisa merasakan kesedihan atau kehampaan secara emosional. Teknik close up sering digunakan dalam film horor untuk menonjolkan ekspresi ketakutan atau kejutan pada wajah tokoh. Dampak emosionalnya adalah penonton menjadi lebih tegang dan ikut merasakan rasa takut, karena bisa melihat detail emosi dan reaksi secara dekat. Close-up pada makanan lebih efektif karena menonjolkan tekstur, warna, dan kesegaran makanan sehingga membuat penonton lebih tergoda dan lapar. Sementara wide shot hanya menampilkan suasana umum tanpa menggugah selera sekuat detail visual makanan. Skenario, kamera mengikuti seorang siswa yang berjalan sendirian melewati koridor sekolah yang sepi, tanpa ada potongan gambar. Ia berhenti di depan kelas kosong, menatap bangku-bangku yang dulu ramai, lalu perlahan tersenyum pahit. Alasan, teknik long take dipilih agar penonton merasakan kesunyian dan kesendirian secara nyata, seolah ikut berjalan bersama tokoh tanpa gangguan potongan adegan. Kelebihan drone shot, mampu menampilkan pemandangan kota secara luas dan spektakuler dengan gerakan kamera yang bebas. Kekurangannya, lebih sulit dikendalikan dan kurang stabil dibanding crane shot. Sedangkan crane shot lebih halus dan terkontrol, tetapi jangkauan pengambilan gambarnya lebih terbatas. Medium shot menampilkan tokoh dari pinggang ke atas, memberi kesan lebih formal dan objektif, karena penonton bisa melihat gestur dan bahasa tubuh selain wajah. Sementara close-up berfokus pada ekspresi wajah, menciptakan kesan lebih intim dan emosional,
sehingga penonton lebih terhubung secara perasaan dengan tokoh. Saya tidak sepenuhnya setuju, karena kamera statis bisa justru menguatkan suasana dalam situasi tertentu. Contohnya, pada adegan kesedihan atau kesepian, kamera yang diam membuat penonton lebih fokus pada ekspresi dan emosi tokoh, sehingga kesan sunyi dan hening terasa lebih mendalam. Saya akan menggunakan teknik zoom mendadak dan angle ekstrim, seperti low angle atau close-up berlebihan, untuk memperkuat efek humor. Contoh adegan, seorang siswa dengan percaya diri ingin memukul bola golf, tapi gagal total. Kamera zoom cepat ke wajahnya yang kaget, lalu cut ke wide shot teman-temannya tertawa. Gerakan kamera yang berlebihan membuat momen lucu terasa lebih dramatis dan menghibur. Rule of third penting karena membantu menciptakan keseimbangan visual dan menarik perhatian penonton ke titik fokus utama secara alami. Jika aturan ini diabaikan, gambar bisa terlihat tidak seimbang atau membingungkan, sehingga fokus penonton sulit diarahkan ke elemen penting dalam adegan. Kelebihan, ekstrim close-up mampu menampilkan detail emosi paling halus, seperti air mata atau getaran bibir, sehingga penonton merasakan perasaan tokoh secara intens. Kelemahan, jika digunakan berlebihan, bisa terasa berlebihan atau membuat penonton tidak nyaman karena terlalu dekat. Contoh, pada adegan tokoh menahan tangis setelah kehilangan seseorang, ekstrim close-up pada mata yang berkaca-kaca dapat memperkuat kesedihan tanpa perlu dialog. Adegan pembuka vlog traveling. 1. Drone shot menampilkan pemandangan luas destinasi, pantai, gunung, atau kota untuk memberi kesan megah dan menarik perhatian. 2. Tracking shot, kamera mengikuti vlogger yang berjalan sambil tersenyum menuju lokasi, menambah dinamika dan kedekatan dengan penonton. 3. Close-up shot, fokus pada wajah vlogger saat menyapa penonton. Hai semuanya, selamat datang di petualangan hari ini. Memberikan kehangatan dan koneksi personal. Angle kamera sangat memengaruhi persepsi kekuatan atau kelemahan karakter di layar. Low angle, dari bawah, membuat karakter tampak kuat, berwibawa, atau dominan. High angle, dari atas, membuat karakter terlihat lemah, kecil, atau tertekan. Dengan demikian, pilihan sudut kamera membantu sutradara mengatur cara penonton memandang kekuasaan dan emosi tokoh dalam sebuah adegan. Teknik fast shoot tidak selalu efektif, tergantung pada tujuan kontennya. Kelebihan, membuat video terasa energik, menarik, dan tidak membosankan, cocok untuk konten hiburan atau promosi singkat. Risikonya, jika digunakan berlebihan, bisa membuat penonton bingung, lelah, atau kehilangan fokus terhadap pesan utama video. Berikut teknik pengambilan gambar untuk menciptakan kesan elegan dan mewah pada iklan parfum. Close-up detail, fokus pada botol, tetesan parfum, atau tekstur bahan. Lighting lembut dan dramatis, gunakan cahaya terarah atau backlight untuk efek berkilau. Slow motion, menonjolkan gerakan halus dan elegan. Background minimalis, warna netral seperti hitam, emas, atau putih. Angle rendah, memberi kesan eksklusif dan berwibawa. Raking shot, kamera mengikuti subjek yang bergerak. Unggul saat ingin rasa ikut terlibat atau intens, aksi, kejar-kejaran. Lokasi dinamis, sulit pakai rel. Gaya realistis atau energi. Kesan, imersif, spontan, hidup. Dolly shot. Kamera bergerak halus di atas rel. Unggul saat ingin hasil stabil dan terkontrol. Adegan dramatis atau emosional, misal dolly in ke wajah. Komposisi presisi dan elegan. Kesan, sinematik, tenang, terencana. Konsep, terperangkap dalam kepanikan. Kamera, handheld dan tracking cepat rasa tidak stabil dan dikejar waktu. Framing, close-up ekstrim plus ruang sempit kesan terjebak. Sudut, Dutch angle dunia terasa miring dan kacau. Cahaya, kontras tinggi, kedipan lampu atmosfer tegang dan tak menentu. Penggunaan slow motion dalam video olahraga tidak selalu meningkatkan kualitas tayangan karena meskipun teknik ini dapat memperjelas detail gerakan, menonjolkan momen penting,
dan menambah efek dramatis. Penggunaannya yang berlebihan justru bisa mengganggu ritme, mengurangi intensitas aksi nyata, serta membuat tayangan terasa lamban dan tidak alami sehingga hasil terbaik hanya dicapai jika slow motion dipakai secara selektif pada momen krusial yang benar-benar membutuhkan penekanan visual dan emosional. Ide visual yang menarik untuk menampilkan perubahan waktu dari pagi hingga malam dalam satu lokasi dapat diwujudkan melalui teknik one-take morphing time-lapse, yaitu kamera bergerak perlahan dengan gimbal atau dolly mengelilingi objek utama. Misalnya seseorang duduk di taman, sementara pencahayaan diubah secara bertahap menggunakan kombinasi time-lapse, cross-dissolve, dan pencahayaan buatan yang meniru pergeseran warna langit dari biru pagi ke oranye senja lalu ke gelap malam, sehingga tanpa memotong adegan, penonton merasakan transisi waktu yang mulus, magis, dan sinematik dalam satu rangkaian visual yang utuh. Perbedaan nuansa antara penggunaan kamera handheld dan gimbal dalam adegan aksi terletak pada cara masing-masing menyampaikan energi dan emosi, di mana handheld menghasilkan gerakan yang goyah dan tidak stabil sehingga memberikan kesan mentah, intens, dan realistis seolah penonton berada di tengah kekacauan aksi, sedangkan gimbal menciptakan pergerakan yang halus, terkontrol, dan sinematik, menonjolkan koreografi pertarungan atau kejar-kejaran dengan presisi dan keindahan visual yang lebih terarah. Zoom in terasa lebih kuat secara visual karena langsung memperbesar objek tanpa mengubah jarak kamera, tetapi dolly in lebih emosional dan alami karena mendekatkan penonton secara fisik, menciptakan kedalaman dan keterlibatan yang lebih nyata. 3 teknik yang dapat memperkuat nuansa keakraban adalah **medium shot** untuk menangkap interaksi alami, **2 shot** agar kedua tokoh tampak dalam satu bingkai yang menunjukkan kedekatan, dan **handheld kamera untuk memberi kesan hangat dan realistis seolah penonton ikut berada di antara mereka. Kamera statis menimbulkan kesan tenang, tegang, atau penuh makna karena membiarkan emosi muncul dari akting dan komposisi, sedangkan panning menciptakan nuansa dinamis dan gelisah, seolah emosi dalam adegan sedang bergeser atau berkembang mengikuti pergerakan karakter atau situasi. Kesan megah pada konser musik paling efektif dicapai dengan kombinasi **wide shot** untuk menunjukkan skala panggung dan penonton, **crane shot** atau **drone** untuk menampilkan kemegahan dari sudut tinggi, serta **tracking shot** di sekitar performer agar energi pertunjukan terasa hidup dan memukau secara sinematik.